Loh, kok bukan dari awal ini? Stop. Bukan dari sini kan mulainya? Gimana nih editornya? Di rewind deh. Ya udah, coba kasih bumper dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat koneng dimanapun berada? Wes, udah kayak youtuber nggak gue nih? Nggak pantas banget. Ketemu lagi sama gue di Koneng Motovlog. Oke, by the way, di video kali ini gue mau ngobrolin tentang aki. Tapi yang setahu gue aja ya, sambil gue lepas aki lama ini sekalian ganti yang baru. Tolong dikoreksi kalau salah atau ada yang kurang. Oke? Iya, aki setahu gua adalah komponen penyimpan arus listrik yang biasanya digunakan untuk menyalakan sebuah rangkaian kelistrikan yang dimana tidak ada sumber listrik. Sebenarnya sih fungsi aki hanya dipakai untuk menyalakan motor starter dan menyalakan semua kelistrikan kendaraan di saat mesin keadaan mati. Selain itu juga aki berfungsi untuk menyalakan sistem starter untuk menghidupkan mesin, memberi arus ke dashboard sebagai sistem informasi yang berhubungan dengan kendaraan, dan memberi tegangan referensi ke ECU dan menyalakan full pump ketika mesin akan di start. Setahu gua ada dua tipe aki sih, aki basah dan aki kering. Kita bahas satu-satu ya. Yang dimaksud dengan aki basah adalah aki yang air akinya bisa direfill atau diisi ulang kalau volumenya sudah berkurang atau kering. Dan sedangkan aki kering, aki yang sekali pakai atau nggak bisa diisi ulang lagi. Biasa disebut maintenance free atau bebas perawatan. Aki kering ini merupakan pengembangan dari aki basah. Biasanya box aki kering ini berwarna hitam. Kalau aki basah berwarna transparan agar bisa dilihat volume air aki di dalamnya. Aki kering juga nggak ada lubang-lubang untuk mengisi ulang air elektrolitnya karena bodi aki kering tertutup rapat oleh seal. Air elektrolit yang ada pada aki kering ini juga memiliki tingkat penguapan yang sangat kecil. Jadi uap yang dihasilkan tidak dibuang keluar sehingga volumenya tetap terjaga. Begitu kira-kira untuk bisa ngebedainnya. Dan aki kering ini pun ada dua jenis. Yang pertama, aki yang sudah terisi air elektrolitnya seperti aki yang gue pakai ini sebelumnya. Kedua, aki yang belum terisi tapi disertakan air elektrolitnya untuk diisi sebelum pemakaian. Jelas ya bedanya? Dan sekarang gua mau pakai aki kering dengan jenis yang belum terisi. Loh, kenapa? Sebelum gue jawab, kita lihat dulu deh aki kering seperti apa yang gue mau pakai. Ini dia. Oke, kita lanjut. Kenapa gua mau pakai aki kering dengan jenis yang belum terisi ini? Ya, karena aki yang sudah diisi air aki dari pabrikannya dan tersimpan cukup lama, biasanya daya setrumnya akan berkurang. So, jadi gua pilih yang belum keisi. Karena aki kering yang dikemas terpisah dengan elektrolitnya atau sering disebut pengemasan free-spec ini akan benar-benar aktif dan setrum akan bereaksi sesaat setelah mengisikan elektrolit ke dalam aki. Kelebihan lain dari aki dengan kemasan elektrolit terpisah kayak begini
Aki benar-benar baru diaktifkan sesaat sebelum melakukan pemasangan pada motor. Jadi ini menjamin kondisi aki dalam keadaan fresh dan strum aki dalam keadaan maksimal. Nah, ini air elektrolitnya dan ini box akinya. Oh ya, ini sel penutup box akinya. Sekarang kita isi akinya dengan air elektrolitnya sebelum dipasang di motor. Gua buka kemasan plastiknya dulu deh biar gampang nanti. Dan ini segel yang harus dibuka supaya bisa diisi air elektrolitnya. Setelah itu baru kita tuangkan elektrolitnya ke dalam box akinya. Kalau cara gue begini, langsung taruh kemasan elektrolitnya di atas box aki dan tekan agak keras supaya penutup elektrolitnya yang warna silver itu bolong dan air elektrolitnya masuk ke box akinya. Kita tunggu sampai air elektrolitnya habis masuk semua. Setelah keisi juga didiemin beberapa saat, bisa berapa jam, beberapa hari, beberapa minggu. Oh kelamaan ya, just joke. Ya maksudnya jangka waktunya itu terserah dari kalian ya. Kalau memang kalian pasangin seperti ini juga, ya secukupnya saja. Oke, tapi setelah itu baru ditutup. Tapi kok ini nggak rata ya masuknya ya? Ada yang udah sedikit dan ada yang masih banyak. Oke. Ngomong-ngomong, kalau dilihat-lihat ini akinya kayak diinfus ya. Iya nggak sih? Sakit apa ya? Ini aki motor loh, bukan aki yang udah tua itu. Oke, kita lanjut. Setelah keisi semua, baru kita cabut tempat air elektrolitnya. Dan pasang penutup sealnya. Tekan agak keras sampai ketutup rapat. Dan setelah itu aki siap untuk dipasang. Untuk pemasangan akinya jangan sampai ketukar ya antara terminal negatif dan positifnya. Dan satu lagi buat kalian yang masih belum subscribe, klik subscribe dong. Klik loncengnya buat ngaktifin notifikasinya. Dan kalau udah yakin benar pemasangannya, baru kencengin baut-bautnya. So, kalau udah beres pemasangannya, sekarang kita cek kelistrikannya semua. Oke, stop kontak diaktifkan atau di on. Kita lihat semua lampu indikator nyala, lampu senja juga nyala. Sekarang kita starter. Sip. Lampu dekat, lampu jauh, sen kiri, sekarang sen kanan, dan hazard.
Oke, jika semua sudah menyala, terus terakhir kita test ride kuy. Untuk pemasangan akinya udah beres. Dan selanjutnya, oh iya, gimana kalau gue ganti shocknya si Koneng ya? Mantap kali ya. Oke, nanti kita lihat deh shock apa yang cocok buat si Koneng nih. By the way, sampai jumpa di video berikutnya. Gua dan Koneng pamit undur diri dulu. Gaspol.